Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video presentasi pembelajaran yang dibuat oleh mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah lintas program studi pengembangan bahan ajar dengan dosen pengampu Bapak Alexander Hamonangan Simamora SE MPD. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 5 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. So, langsung saja inilah dia video presentasi dari kami. Sebelum kita membahas materi lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama dengan saya sendiri, Muhammad Salvatore dengan NIM 2115071013 dari program studi pendidikan teknik mesin. Yang kedua ada I Gusti Ayu Galus Santika Juwita dengan NIM 2112051007 dari program studi pendidikan bahasa Bali. Yang ketiga ada I Kadek Aris Prayoga dengan NIM 2111031479 dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Selanjutnya ada Niko Mangricani dengan NIM 2112051011 dari program studi pendidikan bahasa Bali. Dan yang terakhir ada Ida Ayudea Sastra Dewi dengan NIM 2112051018 dari program studi pendidikan bahasa Bali. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang konsepsi sumber belajar pada mata kuliah lintas program studi pengembangan bahan ajar. Pengertian sumber belajar. Sumber belajar terdiri dari dua kata, yaitu sumber dan belajar. Kata yang pertama yaitu sumber. Menurut KBBI, sumber berarti tempat keluar atau asal. Kemudian kata yang kedua yaitu belajar. Menurut G, dalam bukunya Wina Sanjaya, belajar merupakan suatu proses di mana siswa mengalami perubahan pada perilakunya sebagai akibat dari pengalaman yang didapatkan. Dari pernyataan tersebut, bisa dikatakan bahwa sumber belajar merupakan tempat asal di mana siswa dapat mengalami proses perubahan akibat dari pengalaman yang didapatkan dan dari tempat asal tersebut. Supaya lebih konkret lagi, menurut Ahmad Sudrajat, sumber belajar atau learning resource adalah semua sumber baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam proses pembelajaran, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi, sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar dan mencapai kompetensi tertentu. Sumber belajar juga dapat didefinisikan sebagai bahan-bahan yang dimanfaatkan dan diperlukan dalam proses kegiatan belajar mengajar yang dapat berupa buku, teks, media cetak, media elektronik, narasumber, lingkungan sekitar, dan lain sebagainya yang dapat meningkatkan mutu pembelajaran. Sumber belajar juga mengalami perkembangan. Beberapa perkembangan tersebut antara lain yang pertama yaitu sumber belajar praguru. Pada tahap ini, sumber belajar utama adalah orang dalam lingkungan keluarga atau kelompok. Sumber lainnya masih sangat langka pada waktu itu. Adapun media yang digunakan berbentuk dedaunan atau kulit pohon dengan bahan simbol dan isyarat verbal sebagai isi pesannya. Pengetahuan diperoleh lebih banyak dengan cara coba-coba atau trial, sehingga hasilnya masih banyak yang gagal atau error. Perkembangan kedua di mana guru sebagai sumber belajar utama. Pada tahap inilah cikal bakal adanya sekolah. Perubahan terjadi pada cara pengelolaan, isi ajaran, peran orang, teknik, dan lain sebagainya. Jumlahnya masih terbatas dan dominannya peran seorang guru. Begitu pula mutu pengajaran tergantung kualitas guru. Adapun kelebihannya, guru dihormati dan kedudukannya tinggi sehingga menentukan keberhasilan pembelajaran. Kelemahannya di mana bahwa jumlah siswa yang dapat dididik masih terbatas dan tugas guru sangat berat. Perkembangan ketiga, sumber belajar sudah berbentuk cetak. Tugas guru relatif lebih ringan pada tahap ini karena adanya sumber belajar cetak. Siswa dapat mempelajari sendiri ketika belum paham, akan tetapi memiliki kelemahan di mana terkadang penulisan buku-buku belum baik dan isinya sulit dipahami oleh sebagian siswa. Kelebihannya, materi dapat disebarluaskan secara cepat dan luas. Sumber belajar cetak ini meliputi buku, majalah, modul, makalah, dan lainnya. Perkembangan yang terakhir yaitu sumber belajar produk teknologi komunikasi.
Sumber ini dikenal dengan istilah audiovisual, yaitu sumber belajar dari bahan audio atau suara, visual atau gambar, atau kombinasi dari keduanya dalam sebuah proses pembelajaran. Istilah lain disebut juga media pendidikan yang biasanya didesain secara lebih terarah, spesifik, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Contoh sumber belajar dalam tahap ini yakni berupa televisi, radio, dan yang sekarang berkembang pesat yakni melalui jaringan internet, bisa melalui jurnal atau artikel online, dan lain sebagainya. Jadi, itu tadi merupakan perkembangan dari sumber belajar. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis sumber belajar yang akan disampaikan oleh rekan saya. Jenis-jenis sumber belajar. Jadi menurut AICT, yaitu Association for Educational Communication and Technology, membagi menjadi beberapa jenis sumber belajar yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Yang pertama ada pesan. Pesan adalah ajaran atau informasi yang akan disampaikan oleh komponen belajar lain yang dapat berupa ide, fakta, ajaran, nilai, dan data. Dalam sistem persekolahan, maka pesan ini berupa seluruh mata pelajaran yang disampaikan kepada siswa. Kemudian yang kedua ada orang. Orang adalah manusia yang berperan sebagai pencari, penyimpan, pengolah, dan penyaji pesan. Contohnya, guru, dosen, pustakawan, petugas laboratorium, instruktur, wideawasara, pelatih olahraga, tenaga ahli, dan masih banyak lagi. Bahkan, siswa itu termasuk juga sebagai orang. Yang ketiga ada bahan. Bahan merupakan perangkat lunak atau software yang mengandung pesan-pesan belajar yang biasanya disajikan menggunakan peralatan tertentu. Contohnya buku teks, modul, transparansi, kaset, program audio, program slide, bahkan film. Selanjutnya yang keempat ada alat perangkat keras atau hardware. Hardware ini digunakan untuk menyampaikan pesan yang tersimpan dalam bahan. Contohnya UHP, tape recorder, video player, proyektor, slide, proyektor film, dan komputer. Kemudian yang kelima ada teknik, yaitu prosedur atau langkah-langkah tertentu yang disiapkan dalam menggunakan bahan, alat, lingkungan, dan orang untuk menyampaikan pesan. Misalnya demonstrasi, diskusi, praktikum, pembelajaran mandiri, sistem pendidikan terbuka atau jarak jauh, tutorial, tatap muka, dan lain-lain. Kemudian yang keenam, yang terakhir ada latar atau lingkungan. Di sini merupakan situasi di sekitar terjadinya proses belajar mengajar, di mana pembelajar menerima pesan di lingkungan. Lingkungan dibedakan menjadi dua macam, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan non-fisik. Contoh lingkungan fisik yaitu gedung sekolah, perpustakaan, laboratorium, aula, pasar, kebun, bengkel, pabrik, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh lingkungan non-fisik yaitu tata ruang belajar, ventilasi udara, cuaca, kebisingan, atau ketenangan lingkungan belajar, serta lain-lain lagi. Keenam hal tersebut merupakan jenis-jenis dari sumber belajar, yang selanjutnya akan dilanjutkan dengan fungsi sumber belajar. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, di mana materinya yaitu fungsi sumber belajar. Sumber belajar memiliki fungsi yang sangat penting dalam kegiatan pembelajaran. Jika media pembelajaran lebih sekedar sebagai media untuk menyampaikan pesan, sedangkan sumber belajar tidak hanya memiliki fungsi, tetapi juga termasuk strategi, metode, dan tekniknya. Adapun fungsi sumber belajar sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan produktivitas pembelajaran, di mana maksud dari ini yaitu mempercepat laju belajar dan membantu guru untuk menggunakan waktu secara lebih baik. Selain itu, mengurangi beban guru dalam menyajikan informasi sehingga dapat lebih baik membina dan mengembangkan gairah. Yang kedua, memberikan kemungkinan belajar yang sifatnya lebih individual. Kita semua tahu bahwa pembelajaran tradisional merupakan
berpusat pada gurunya. Dalam hal ini, sumber belajar faktanya bisa diubah di mana pembelajaran akan berpusat pada siswa dengan memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya. Dan yang ketiga, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran. Hal ini bisa dilakukan dengan cara perancang program pembelajaran yang lebih sistematis serta mengembangkan bahan pengajaran yang dilandasi oleh penelitian. Dan yang keempat, dapat memaksimalkan proses pembelajaran. Cara ini bisa dilakukan dengan cara meningkatkan kemampuan sumber belajar dan juga memberikan penyajian informasi dan bahan ajar secara konkret. Dan yang kelima, memungkinkan pembelajaran yang lebih luas. Dengan penyajian informasi yang bersumber yang kredibel dan akurat, maka ilmu pengetahuan yang akan diterima oleh siswa mampu menembus batas geografis. Maka dari itu, fungsi belajar kita dapat memahami bahwa usaha meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan hasil pembelajaran. Kita tidak boleh melupakan suatu hal yang sudah pasti kebenarannya, yaitu bahwa peserta didik atau siswa harus banyak berinteraksi dengan sumber belajar. Tanpa sumber belajar yang memadai, sulit diwujudkan proses pembelajaran yang mengarah kepada tercapainya hasil belajar yang optimal. Sekian presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini akan melanjutkan materi, yaitu manfaat sumber belajar. Selain sumber belajar memiliki fungsi, sumber belajar juga memiliki manfaat yang berguna untuk menstimulan peserta didik. Menurut Felin Siregar dan Hartini Nara, yang menjelaskan manfaat sumber belajar sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pengalaman belajar secara langsung dan lebih konkret kepada peserta didik. Hal ini bisa dilakukan dengan cara misalnya melakukan kunjungan ke objek-objek wisata seperti kebun binatang, pelabuhan, candi, dan lain sebagainya. Yang kedua, menyajikan sesuatu yang tidak bisa divisualkan secara langsung, yang dimana yang dimaksud ini adalah seperti sesuatu yang tidak bisa dikunjungi, diadakan atau dilihat secara langsung, misalnya seperti denah, sketsa, foto-foto, film, dan sebagainya. Yang ketiga ada menambah dan memperluas cakrawala yang ada di dalam kelas, misalnya seperti buku-buku teks, film, narasumber, majalah, dan lainnya. Selanjutnya ada nomor 4, memberikan informasi yang akurat dan terbaru. Yang kelima, memberikan motivasi positif. Dan yang terakhir, merangsang untuk berpikir kritis, merangsang untuk bersikap lebih positif, serta berkembang lebih jauh. Berdasarkan beberapa manfaat yang diungkapkan di atas, dapat disimpulkan bahwa sumber belajar tidak hanya menyalurkan pesan saja, melainkan juga dapat meningkatkan efektivitas proses pembelajaran. Ciri-ciri sumber belajar. Menurut Siregar dalam bukunya yang berjudul Teori Belajar dan Pembelajaran, sumber belajar memiliki 4 ciri pokok, yaitu yang pertama, sumber belajar mempunyai pengaruh dalam proses pembelajaran, yang dimana peran sumber belajar ini dapat memberikan dorongan dalam proses pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran tersebut dapat terwujud. Yang kedua, sumber belajar mempunyai nilai-nilai instruksional edukatif. Maksudnya dari ini yaitu dapat membawa perubahan sempurna dalam tingkah laku. Apabila dengan sumber belajar malah membuat seseorang berbuat atau bersifat negatif, maka sumber belajar tersebut tidak dapat disebut sebagai sumber belajar. Misalnya setelah seseorang menonton film, ada isi film tersebut mempunyai dampak negatif terhadap isinya, maka film tersebut bukanlah sumber belajar. Yang ketiga, ada sumber belajar dapat dipergunakan secara terpisah atau sendiri-sendiri antara sumber belajar satu dengan sumber belajar yang lain, dan juga dapat digunakan secara kombinasi atau gabungan. Dan ciri-ciri yang keempat ada 4 sumber belajar. Sumber belajar secara bentuk dapat dibedakan menjadi 2, yakni sumber belajar yang dirancang dan sumber belajar yang tinggal pakai. Yang dimana yang pertama, sumber belajar yang dirancang yaitu sumber belajar yang memang sengaja dibuat untuk tujuan pembelajaran. Sumber belajar semacam ini sering disebut sebagai bahan pembelajaran. Contohnya buku pelajaran, modul,
program audio, program slide suara, dan lain sebagainya. Dan yang kedua dan terakhir ada sumber belajar yang sudah tersedia dan tinggal dimanfaatkan, yaitu sumber belajar yang tidak secara khusus dirancang untuk keperluan pembelajaran namun dapat ditemukan, dipilih, dan dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Contohnya seperti kebun binatang, waduk, museum, film, sawah, terminal, surat kabar, siaran televisi, dan lain sebagainya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai kriteria memilih sumber belajar. Penggunaan sumber belajar yang tepat tentunya akan mendukung proses pembelajaran yang efektif dan bermutu. Oleh karena itu, setiap guru harus memiliki dasar kriteria penggunaan sumber belajar yang akan digunakan. Dalam buku Paduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif berikut, merupakan kriteria yang harus diperhatikan dalam memilih sumber belajar di antaranya. Yang pertama, relevan dengan materi. Pastikan sumber belajar tersebut relevan dengan tujuan pembelajaran. Sebab, jika sumber belajar tidak relevan dengan materi akan membuat proses pembelajaran tidak tercapai secara maksimal. Yang kedua, praktis dan mudah diakses. Sumber belajar harus mudah digunakan dan tidak membingungkan. Tidak memerlukan lagi tambahan pelayanan atau alat lain yang sudah diadakan. Yang ketiga, fleksibel atau kompatibel. Sumber belajar tidak harus mengingatkan pada satu tujuan atau materi pembelajaran tertentu. Akan lebih baik jika dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan pembelajaran, bahkan juga keperluan yang lain. Dan kriteria yang terakhir adalah ekonomis, yang berarti bahwa sumber belajar tidak harus mahal. Sumber belajar perlu disesuaikan dengan alokasi dana dan kebutuhan sumber belajar yang akan digunakan. Seperti layaknya prinsip ekonomi, perlu diusahakan agar mampu mendapatkan sumber belajar berkualitas yang sesuai kebutuhan dengan alokasi dana yang seminimal mungkin. Sebelum mengakhiri presentasi kali ini, kami mengutip sebuah kalimat dari Ki Hajar Dewantara yang mengatakan, "Dengan ilmu kita menuju kemuliaan." Saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Semoga bermanfaat.